Bagaimana kalau Indonesia benar-benar punya kapal induk pertama dalam sejarahnya? Harus kalian tahu ini bukan lagi angan-angan. Indonesia akan menerima hibah kapal induk pertama dalam sejarahnya. Namanya Giuseppe Garibaldi. Sebuah kapal perang legendaris milik Italia yang selama puluhan tahun jadi simbol kekuatan maritim Eropa. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang mau kita jawab. Apakah ini jadi game changer yang bakal mengubah peta kekuatan maritim Indonesia? Atau justru menjadi proyek mahal yang nantinya membebani anggaran pertahanan? Lalu, seberapa hebat sebenarnya Giuseppe Garibaldi? Dan apakah Indonesia benar-benar siap mengoperasikan kapal induk pertamanya? Kita akan bahas semuanya. Kapal induk Giuseppe Garibaldi sudah masuk dalam tahap persiapan ke Indonesia. Dan rencananya kapal induk ini tiba di Indonesia sekitar bulan Oktober sebelum peringatan HUT TNI. Maka, tantangan terbesar yang bakal dihadapi Indonesia adalah apa? Menyiapkan orang-orang yang akan mengoperasikannya. Sebab kapal induk bukanlah sekadar kapal perang berukuran besar. Ini adalah markas militer terapung yang butuh sumber daya manusia dalam jumlah yang sangat besar. Untuk itu, TNI Angkatan Laut memperkirakan harus menyiapkan sekitar 500 pelaut sebagai awak inti kapal. Jumlah ini bahkan belum termasuk penerbang, teknisi aviasi, dan personil pendukung operasional penerbangan. Bukan cuma itu, TNI Angkatan Laut juga harus menyiapkan fasilitas sandar, dukungan teknis, dan sistem logistik untuk menopang operasional kapal ini. Karena kalau persiapannya matang, Indonesia bisa memasuki era baru dari kekuatan maritim. Tapi kalau tidak, kapal ini berisiko hanya jadi simbol mahal yang jarang digunakan. Dan untuk memahami potensi besarnya, kita harus melihat seperti apa sebenarnya monster laut bernama Giuseppe Garibaldi ini. Untuk tahu seberapa besar sebenarnya potensi kapal induk ini, pertama jangan bayangkan kapal induk sebesar milik Amerika Serikat seperti USS Abraham Lincoln. Giuseppe Garibaldi memang lebih kecil, tetapi kemampuannya tetap membuat banyak negara segan. Kapal ini punya panjang sekitar 180 meter, dengan bobot penuh mencapai sekitar 14.000 ton. Ukurannya memang tidak sebesar kapal induk modern, tetapi cukup untuk membawa kombinasi pesawat tempur, helikopter, dan berbagai sistem persenjataan. Di dek utamanya, kapal ini dirancang untuk mengoperasikan pesawat tempur lepas selandas vertikal. Nah dulu, Italia mengoperasikan pesawat Harrier dari kapal ini. Selain itu, kapal ini juga bisa membawa berbagai jenis helikopter untuk peperangan anti kapal selam, operasi amfibi, pencarian dan penyelamatan, hingga misi kemanusiaan. Kemudian dari sisi persenjataan, kapal ini dibekali dengan sistem rudal pertahanan udara, meriam otomatis, serta sistem pertahanan jarak dekat untuk menghadang ancaman yang datang. Lalu, ada teknologi yang menjadi otak kapal, mulai dari radar, sensor peperangan elektronik, sistem komando tempur, sampai pusat kendali yang bisa mengkoordinasikan operasi skala besar. Singkatnya, kapal ini bukanlah sekadar landasan pesawat berjalan, ini adalah markas perang terapung. Tapi ada satu fakta yang tidak boleh dilupakan. Giuseppe Garibaldi bukanlah kapal baru. Kapal ini sudah beroperasi selama puluhan tahun, artinya Indonesia harus memperhitungkan usia kapal, kondisi mesinnya, biaya perawatan, dan paket modernisasi yang kemungkinan wajib dilakukan. Karena secanggih apapun sebuah kapal perang, tanpa adanya perawatan yang tepat, nilainya akan terus menurun. Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan negara tetangga? Thailand selama ini punya kapal induk ringan, Chakri Narubet, dan jadi satu-satunya pemilik kapal induk di Asia Tenggara. Tapi, kapal Thailand lebih sering digunakan sebagai kapal komando dan misi kemanusiaan karena keterbatasan armada pesawat tempurnya. Melihat kondisi Chakri Narubet, pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia bisa menghindari nasib yang sama? Atau justru mampu mengoperasikannya secara maksimal? Dan disinilah cerita menariknya baru dimulai. Karena ternyata kapal ini bukanlah sekadar hibah biasa. Di atas kertas, kabar ini terdengar seperti sebuah keuntungan besar. Indonesia akan menerima kapal induk Giuseppe Garibaldi
lewat skema hibah dari Italia. Kata hibah ini artinya kita tidak butuh mengeluarkan uang untuk punya kapal induk yang jelas bakal jadi aset strategis Indonesia. Tapi, benarkah kapal ini benar-benar gratis? Jawabannya tidak sesederhana itu. Sebab di balik transfer Giuseppe Garibaldi, Indonesia dan Italia juga sedang menjalin kerjasama pertahanan dalam skala yang besar. Mulai dari rencana pembelian 6 kapal selam kelas DGK, pesawat latih tempur M346 sampai 3 pesawat patroli maritim. Nilai keseluruhan kerjasama ini bahkan diperkirakan mencapai sekitar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 30 triliun rupiah lebih. Artinya, Giuseppe Garibaldi kemungkinan bukanlah sekadar hibah biasa, tapi bagian dari paket kerjasama strategis yang lebih luas. Tapi, tantangan terbesar itu justru muncul setelah kapal ini tiba di Indonesia. Selain karena harus dimodernisasi yang nilainya itu pasti mencapai 7 triliun, juga memiliki kapal induk saja tidak otomatis membuat sebuah negara menjadi lebih kuat. Kekuatan sesungguhnya ada pada ekosistem yang mendukungnya. Giuseppe Garibaldi tidak bisa beroperasi sendirian. Kapal ini harus dikawal oleh fregat pertahanan udara, kapal selam, kapal logistik, sampai armada pengisian bahan bakar agar dapat bertahan lama di laut. Tanpa perlindungan berlapis, kapal induk justru berpotensi jadi sasaran empuk rudal anti kapal jarak jauh. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan pesawat tempur karena belum punya pesawat lepas landas vertikal seperti F-35B yang memang dikhususkan untuk kapal induk. Sejumlah pengamat mulai mengusulkan agar kapal ini dioptimalkan sebagai kapal induk drone tempur atau UAV yang dinilai lebih hemat biaya dan relevan dengan peperangan modern. Tetapi tidak semua pihak sepakat dengan langkah ini. Mantan Kepala BAIS Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto termasuk salah satu yang mengkritisinya. Menurutnya, kapal induk kurang cocok beroperasi di wilayah Indonesia yang didominasi perairan dangkal, jalur sempit, dan gugusan kepulauan yang padat. Kapal sebesar ini dikhawatirkan akan kesulitan bermanuver dan berpotensi mengganggu lalu lintas pelayaran. Belum lagi biaya operasionalnya yang tidak murah. Kapal ini disebut bisa menghabiskan sekitar 2.000 liter bahan bakar hanya dalam 1 jam operasional. Disinilah perdebatan besar dimulai. Apakah Giuseppe Garibaldi akan jadi lompatan bersejarah yang mengubah kemampuan tempur Indonesia? Atau justru jadi aset prestisius yang mahal untuk dipelihara? Karena apapun jawabannya, satu hal sudah pasti. Kehadiran kapal ini tidak hanya akan mengubah wajah TNI Angkatan Laut, tetapi juga berpotensi mengubah cara negara-negara di kawasan memandang Indonesia. Dan disinilah babak berikutnya dimulai. Kalau dipikir-pikir, kenapa Indonesia tiba-tiba tertarik membeli kapal induk? Jawabannya mungkin bukan karena Indonesia mau berperang ya, tapi karena lingkungan strategis di sekitar kita sedang berubah dengan sangat cepat. Lihat saja Selat Malaka. Jalur pelayaran yang jadi urat nadi perdagangan dunia ini kini semakin sering masuk dalam perhitungan strategi militer global. Bahkan, sempat muncul laporan bahwa Amerika Serikat mulai menggeser fokus operasinya ke kawasan ini seiring meningkatnya tensi di Timur Tengah. Artinya, Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Di saat yang sama, Indonesia juga masih menghadapi sejumlah persoalan di kawasan. Salah satunya sengketa Ambalat yang kembali mencuat setelah Malaysia menegaskan hanya mengakui istilah Laut Sulawesi dan bukan Laut Ambalat seperti yang selama ini digunakan oleh Indonesia. Belum lagi ketegangan di Laut Natuna Utara. China beberapa kali menunjukkan sikap tegas terhadap aktivitas eksplorasi minyak dan gas Indonesia di wilayah yang diklaim Beijing sebagai bagian dari kepentingannya. Di tengah situasi seperti ini, kehadiran Giuseppe Garibaldi bisa jadi simbol bahwa Indonesia sedang membangun kemampuan baru untuk memperkuat daya tangkal maritimnya. Bukan untuk cari musuh, melainkan untuk memastikan Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih kuat ketika situasi kawasan berubah sewaktu-waktu. Karena di era modern, kekuatan militer itu tidak selalu digunakan untuk berperang. Justru, seringkali keberadaannya bertujuan untuk mencegah konflik sebelum terjadi. Tapi apakah satu kapal induk cukup untuk mengubah keseimbangan kawasan? Tentu tidak.
Giuseppe Garibaldi ini hanyalah awal dari sebuah proses yang panjang. Sebab kekuatan maritim modern bukanlah ditentukan oleh satu kapal, melainkan kemampuan sebuah negara membangun armada yang saling terintegrasi. Tapi satu hal yang pasti terjadi, jika kapal ini benar-benar berlayar dengan bendera merah putih, Indonesia akan memasuki babak baru dalam sejarah pertahanannya. Sebuah era ketika Indonesia tidak lagi hanya dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia, tapi juga sebagai negara yang mulai membangun kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatannya sendiri di kawasan Asia Tenggara.